Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Solihin. Pada video singkat kali ini kita akan membahas mengenai implementasi artificial neural network atau jaringan saraf tiruan menggunakan RapidMiner. Ya, algoritma ini merupakan algoritma yang populer saat ini dan terinspirasi dari bagaimana cara kerja otak manusia, ya, bagaimana manusia belajar, learning, otak kita belajar, dan itu coba ditiru melalui jaringan saraf tiruan, ya, artificial neural network. ANN ini menjadi salah satu tonggak penting dari perkembangan konsep deep learning juga, gitu ya, atau pembelajaran dalam. Kita akan mulai mencoba dengan menggunakan RapidMiner untuk mengklasifikasikan data iris, ya, yang sudah ada di RapidMiner, yang sudah ada di sampelsnya. Kita akan menggunakan neural network, ya, dan nanti kita akan coba hitung akurasi dari algoritma ini dalam mengklasifikasikan data irisnya. Oke, pertama kita akan import data, ya. Di bagian samples kita bisa cari sub directory data, kemudian di situ langsung cari iris. Nah, kita langsung drag sini karena memang datanya sudah ada di RapidMiner. Jika memang datanya itu berasal dari luar, ya, teman-teman bisa menggunakan operator misalnya read CSV atau read XLS, gitu ya, sesuai dengan format dari datanya. Oke, data iris itu kita lihat sebentar, gitu ya, merupakan salah satu data yang penting dan sering digunakan dalam pelatihan atau pembelajaran data mining, ya, karena terutama kaitannya dengan klasifikasi, ya. Ini merupakan data untuk mengklasifikasikan jenis bunga anggrek, ya, berdasarkan fitur-fiturnya. Ada 4 fitur, ya, yaitu petal length, petal width, ya, sepal length dan sepal width, yang mewakili ada panjang dan lebar kelopak bunga sama bagian-bagian bunga tertentu, gitu ya, dari bunga anggrek. Ada 3 kelas di sana, yaitu iris setosa, kemudian ada iris versicolor dan juga iris virginica, gitu ya. Totalnya ada 150 example atau 150 data, ya, dengan 4 atribut dan juga ada 1 spesial atribut yang berupa label, gitu ya. Kalau ID ini ditambahkan oleh ini merupakan spesial label juga untuk membuat identifikasi atau menambahkan identifikasi dari data, ya. Oke, baik, kita lihat visualisasi dari data iris ini sendiri, gitu ya. Kita bisa menggunakan plot scatter bubble, gitu ya, dimana ini ada 4 kelas, gitu ya. Ada warna diwakili dengan warna biru, warna orange, dan warna hijau, dan juga warna hitam. Nah, ini yang menjadi tantangan, gitu kan, ya. Kalau warna biru dengan hitam ini terpisah cukup jauh, ya, jadi mudah diklasifikasikan. Dengan hijau juga demikian, tapi yang orange inilah, gitu kan, ya, yang kalau kita bicara klasifikasi tidak agak sulit nih, gitu kan, ya, untuk bisa menggunakan, ada tantangan tersendiri lah di sini. Baik, ya, langsung saja kita akan mencoba menerapkan operator neural network, ya. Di RapidMiner kita bisa cari aja dengan operatornya neural net, ya. Oke, pertama kita coba langsung implementasikan dengan data, ya. Kita langsung terhubung di sana, ya. Ada beberapa parameter, nanti kita akan bahas itu. Tapi kalau ini kita running, nanti hasilnya adalah berupa model dari jaringan saraf tiruannya, yaitu inputnya ada 4 atribut tadi, ya, outputnya ada 3 kelas, ya, dengan hidden layer yang sudah di-generate oleh RapidMiner, ya. Di sini ada 5 defaultnya. Baik, ya, kita akan mencoba sekarang tidak langsung tidak hanya model yang kita perlukan, ya. Kita harus uji, ya,
apakah si neural network ini bisa mengklasifikasikan data dengan benar ya. Maka kita bisa menggunakan, ini saya delete dulu ya, saya delete. Kemudian kita akan menggunakan cross validation untuk memastikan atau menghitung ya, akurasi, presisi ya, dan mungkin ukuran yang lain yang bisa dipakai ya. Nah, cross validation ini untuk memastikan bahwa nanti hasilnya ya itu hasil perhitungan performanya itu bisa lebih valid gitu kan ya. Yang dihubungkan ke output itu adalah modul sama performance ya, minimal itu ya. Nah, dua yang dihubungkan dari cross validation itu. Cross validation merupakan operator yang di dalamnya ada sub operator lagi. Kita bisa double klik untuk membukanya. Ada dua bagian, yaitu training dan testing. Nah, training kita menggunakan tadi ya neural network. Ya, kita hubungkan juga ya dengan inputan maupun outputnya. Lalu di bagian testing kita akan apply modelnya. Ya, kita apply modelnya, kita hubungkan di inputnya ada mod sama testing dihubungkan dengan UNL. Kemudian nanti kita akan hitung performance. Ya, kita pilih performance yang classification karena ini sifatnya adalah klasifikasi. Nah, kemudian labnya kita hubungkan dengan sini, lalu performance-nya kita bisa outputkan atau kita masukkan ke luaran di sana. Ya, cukup seperti ini dan kita bisa setting performance-nya, bisa ada akurasi atau mungkin settingan nilai performance yang lain ya yang kita bisa gunakan di sana ya. Kita untuk ya biar tidak terlalu rumit, kita gunakan akurasi saja untuk video kali ini. Baik, ya sudah selesai ya, kita tinggal running dan kita langsung bisa lihat nanti tingkat akurasi dari neural network ini berapa. Oh, ternyata 97,33% ya, dan ini adalah conversion metric ya, conversion metric dari yang dihasilkan gitu kan ya dari proses pengujian ya, dengan menggunakan cross validation tadi gitu kan ya. Ada data dibagi jadi 10 bagian, kemudian satu bagian dipakai untuk testing, sisanya dipakai untuk training. Bagaimana dengan ininya, jaringannya atau mungkin model ya, model neural networknya itu ada di sini. Nah, ternyata model yang digunakan adalah hidden layernya cuma ada satu ya, dengan 5 node di sana ya. Kok ada 6 Pak gitu ya. Yang satu ini adalah node untuk threshold gitu ya, semacam node untuk controller, mengatur nilai bias dan juga wake-nya gitu ya. Kemudian di sini input juga sama, ada 4 ya, satu untuk controller ya, mengatur nilai bias, wake dan seterusnya. Nah, sedangkan outputnya ada 3. Oke, baik, itu ya, sudah didapatkan ya nilai performance-nya. Nah, bagaimana kadang kita dalam neural network kita bisa melakukan uji coba ya. Misalnya kita mau hidden layer-nya kita tambah. Nah, di sini kita bisa setting nih hidden layer-nya. Ya, hidden layer misalnya kalau tadi defaultnya cuma ada satu ya. Misalnya kita mau pakai 2 hidden layer. Misalnya hidden 1 berapa ukurannya, ini berapa node-nya yang kita pakai, misalnya 5. Ya, kemudian kita tambahkan misalnya hidden layer 2. Nah, kemudian node-nya misalnya katakanlah 10 ya. Sekalian kita misalnya 3 katakanlah misalnya. Hidden 3 misalnya katakanlah 5 ya. Oke, nah pertanyaannya adalah berapa hidden layer yang kita gunakan yang bagus gitu ya. Tentu itu harus dilakukan uji coba ya. Tidak serta-merta sih penambahan hidden layer akan meningkatkan akurasi. Nanti kita lihat ya, kalau tadi kan sebelumnya akurasinya 97,33. Apakah dengan menambah 3 hidden layer ini apakah nanti akan meningkatkan ya, akurasinya? Kita lihat. Kita running kembali. Wah, ternyata malah makin turun.
makin turun ya, 33,33%. Wah, jauh sekali turunnya gitu kan ya. Dengan adanya 3 hidden layer itu malah menjadi akurasinya makin turun gitu kan ya. Nah, neural network itu secara umum gitu kan ya, itu dia merupakan algoritma pembelajaran gitu kan ya, yang mencoba mempelajari pola atau keterkaitan antar data satu dengan data yang lain ya, fitur satu dengan fitur yang lain, dia kalkulasikan dan seterusnya. Nah, semakin banyak hidden layer, maka semakin banyak pembelajaran yang dilakukan. Nah, terlalu banyak pembelajaran pada data yang terbatas, yang sedikit. Ini kebetulan data iris cuma 150, maka itu bisa membuat justru malah akurasinya menurun gitu ya. Maka neural network ini memang cocok untuk data-data yang besar ya, yang cukup banyak gitu kan ya. Nanti kita bisa tambahkan hidden layer yang semakin banyak seiring dengan pertambahan jumlah data. Ya, kalau datanya sedikit, maka hidden layernya kita gunakan sedikit saja gitu kan ya. Dengan terbukti dengan menambahkan 3 hidden layer itu membuat malah justru akurasinya menurun gitu kan ya. Oke, jadi itu mengenai neural network dengan tadi optimalnya adalah 1 hidden layer gitu kan ya. Oke, kita akan coba ganti atau kita remove ya, sehingga kita pakai hidden layer default saja. Jadi cuma ada 1 hidden layer ya. Kita pastikan, kita running kembali. Oke, sudah 97,33. Nah, kemudian, bagaimana kalau kita coba jumlah ini ya, kita atur jumlah node-nya. Kalau tadi kan defaultnya 5 ya, ini kita atur katakanlah 10. Apakah juga akan menaikkan atau meningkatkan akurasi? Kita coba lihat ya. Ya, dengan 10 97,33, sehingga tidak ada perubahan dari sisi akurasi ya. Nah, maka secara komputasi juga tentunya pasti akan lebih lambat ya dengan node 10. Nah, sehingga optimalnya adalah node-nya 5 gitu ya. Itu mengenai neural network gitu ya. Nah, di RapidMiner itu sebenarnya kita bisa menggunakan satu operator lagi. Kalau kita bingung ya, kita bisa coba-coba tadi ya, jumlah hidden layer yang pas itu yang seperti apa sesuai dengan data yang kita pakai, dan mungkin parameter yang lain seperti training cycle, ini berapa kali proses training ya, learning rate, momentum gitu kan ya, dan juga mungkin error epsilon dan beberapa parameter yang lain kita bisa coba-coba gitu kan ya. Nah, selain itu RapidMiner menyediakan satu operator lagi yang namanya AutoML. Nah, di AutoML ini neural network juga ya, hanya perbedaannya adalah di AutoML itu parameter tadi, berapa jumlah hidden layer, kemudian berapa node per hidden layer dan sebagainya, itu sudah di set otomatis ya. Jadi dia lakukan semacam training gitu kan ya, sehingga parameter itu dioptimasi menggunakan parameter yang optimal. Dan ya, kita coba ya AutoML nanti akurasinya apakah bisa lebih baik dari neural network yang kita setting tadi secara manual. Nah, ini dia cuma ada 3 parameter ya, bisa mengatur berapa hidden layer karena ini secara manual. Ada 10 training cycle dan juga number of generation-nya ada 10 dan seterusnya gitu ya. Oke, kita lihat bagaimana dia melakukan otomatisasi tadi. Dia gabungkan menggunakan metode atau teknik seperti yang seperti dilakukan oleh algoritma genetika. Jadi mencoba berbagai macam variasi dari parameter tadi ya, terus menerus gitu ya, hingga nanti didapatkan parameter yang optimal gitu kan. Wow ya, AutoML ya, walaupun dia dibilang parameter optimal, ternyata hasilnya tidak lebih baik ya dibanding yang pakai neural network tadi gitu, neural network yang biasa gitu ya. Dia hasilnya malah
96,67. Tadi sebelumnya kalau nggak salah 97 ya, 97,33. Oke, kita lihat jaringannya. Wah, jaringannya ternyata dia tetap sama ya, pendapat hasilnya adalah dengan menggunakan satu hidden layer ya, dengan ada berapa knot nih. Knotnya itu wow, ada 62 knot. Wow, ya banyak sekali ya. Dia menghasilkan akurasi 96,67. Namun berdasarkan pengalaman saya pernah mencoba dengan dataset yang lain ya, AutoML ini berhasil meningkatkan akurasi akurasi performance-nya ya, dengan data yang berbeda gitu ya, sehingga ini mungkin menjadi salah satu alternatif buat teman-teman yang mungkin daripada bingung untuk menentukan berapa hidden layer dan sebagainya, maka kita bisa gunakan operator AutoML ya. Nah, ada satu lagi operator namanya deep learning gitu kan ya. Namun sekali lagi deep learning itu mungkin tidak terlalu baik untuk data yang cuman terbatas ya. Dalam hal ini cuma ada 150 data. Oke, deep learning mungkin kita coba jelaskan di video yang lainnya. Baik, sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.